ya itu isengnya itu. Kalau negatifnya tuh iseng banget. Dia tuh sampai saya udah nikah, saya udah punya anak nih, masih juga suka ngerjain saya gitu. Sampai sekarang saya selalu dikerjain, Cici, apa namanya, ya pokoknya dia kayak waktu itu saya dikerjain, dibilang ini nih gue dari Tora Sudiro, padahal dia tahu saya ngefans sama Tora Sudiro. Dia bilang dia dari Tora Sudiro. Saya udah sampai aduh apa kabar gitu. Ternyata dia gitu. Jadi ya gitu sampai dia sering ngerjain saya gitu. Isengnya dia tuh nggak hilang sampai sekarang. Yang pasti sih jahil ya. Itu kita rasain berempat. Orangnya iseng, suka ngisengin kita. Jadi kalau kita tidur, kadang-kadang diisengin, mulut kita dikasih garam lah, dikasih merica lah. Aduh, pokoknya bangun-bangun mulutnya kayak asin-asin terus deh gitu, pedes-pedes gitu. Terus kadang-kadang kalau misalnya teman aku nelpon nih ke rumah, itu nggak tahu, misalnya dibilang ke kakakku, temen lu nih yang nelpon, padahal bukan temennya dia. Terus kakakku nggak terima, kayaknya dia dikerjain gitu kan. Akhirnya bilang lagi ke adikku yang lain, kayaknya teman lu itu yang telepon, salah tuh, emang tuh Glenn tuh iseng banget. Nggak taunya padahal tuh temanku, nggak tahu udah ke orang keberapa. Akhirnya temanku udah pas aku angkat, halo, sorry ya, kayaknya gue udah capek deh ngomong sama lu, abis dari tadi bukan lu yang ngangkat, jadi kayaknya udah terlalu iseng gitu. Bung itu you are my inspiration, one of my inspirations, sangat mengayomi kita adik-adiknya. Aku yang paling kecil paling ngerasa gitu, bener-bener wow, dia kakak tertua, bisa apa ya, bisa nunjukin bahwa ya saya tertua di sini, dan nunjukin ke kita capeknya dia gimana, kayak dia berusaha untuk bisa bantu kita adik-adiknya sampai semuanya bisa menikmati kehidupan yang seperti sekarang. Kalau untuk Ani Glenn sih terus berkarya, bisa lebih baik lagi, lebih berjuang lagi, sama Tuhan Yesus memberkati. Jadilah jawaban, jadilah terang. We love you and God bless you. Nah ini ingin dengar cerita dari Mama. Dia memang bandel dari kecil ya, Mama Linda. Iya. Memang bandel ya. Susah mengendalikan anak sulung ini. Iya, makanya kalau Mama sudah pakai. udah pakai. Makanya kalau khusus untuk Glenn, kalau ambil rapot papanya aja. Saya enggak. Saya enggak. Kalau untuk adik-adiknya ke bawah itu saya. Dan dia juga lebih senang papanya. Karena apa sih? Iya, karena papanya mungkin bisa ini sama guru bilang. Tapi kalau saya kan ya apa yang dibilang sama guru, ya saya apa yang Glenn dibilang katanya ini, kadang-kadang dikasih uang sekolah juga dia nggak bayar. Saya kasih, saya bilang gitu. Kemana itu uang sekolah, Glenn ngomong-ngomong? Main dia sama teman-temannya. Saya pakai buat main biliar sama teman-teman. Terus uang sekolah bayar lagi dong? Bayar lagi. Tapi saya tanggung jawabnya saya adalah saya berusaha untuk mengembalikan lagi uang sekolah yang saya sudah pakai itu ya dengan cari sendiri. Gitu. Dengan cara? Iya, misalnya saya jual koran atau ngamen gitu. Itu untuk saya kembalikan uang sekolah yang saya pakai itu. Dapat berapa tuh jual koran? Iya, bisa kalau katakan kalau misalnya saya dengan teman-teman gitu ya, saya patungan saya sama teman-teman, misalnya saya cuma bisa dapat 5.000 atau 5.000 ya, sisanya ya saya minta patungan sama teman-teman. Patungan nih, gue harus kembaliin uang sekolah. Ya, teman-teman saya membantu saya untuk kembalikan uang sekolah. Jadi saya harus saya bertanggung jawab dengan apa yang saya buat gitu. Jadi saya nggak mau bebanin orang tua saya, walaupun mungkin mereka tahu pada akhirnya gitu. Oke. Itu salah satu tanggung jawab. Mama tahu nggak sampai ngamen, sampai jual koran, sampai ojek payung? Kita nggak tahu. Oh, nggak tahu. Pokoknya tahu. Ada yang cerita. Ada yang cerita. Yang cerita siapa? Kaget dong. Teman-teman di tetangga-tetangga. Ya, ada pesan Papa dan Mama sih sebelumnya sudah kita rekam dulu ya di sini. Glenn itu supaya
jangan sendiri dulu lagi deh. Kami tetap kami berdua nih mengharapkan kalau bisa tahun-tahun kemudian ini Glenn sudah bisa kami harapkan ada punya temennya. cucu, ada temennya, jadi punya cucu dari Glenn gitu loh. Aduh. Penting itu yang terakhir ya. Kenapa Papa sampai ada harapan itu dan Mama mungkin? Ya, kita udah kepengen gendong cucu dari anak yang tertua. Udah banyak tuh cucunya. Saya cucunya ada 5, sebenarnya 6. Tapi yang dari sini belum kan? Belum. Ya mudah-mudahan tahun 2013 deh. Yeay. Nah, jawabnya gimana tuh harapan orang tua gitu? Iya, namanya harapan orang tua ya kita harus aminkan saja kan gitu. Masalah tahunnya sih? Masalah sebenarnya sih pengen bikin menikah gitu, siapin undangan, tulis nama tapi kosong, Glenn Fredly nanti yang bawa dan titik gitu. Kirim dulu aja. Kirim aja dulu gitu. Ini Oma nih. Ya, ini terutama Oma. Ini salah satu cucu yang spesial nggak? Memang dia spesial. Spesialnya apa Oma? Karena dia Glenn ini cucu pertama dan melihat dia itu semua sayang pada Glenn waktu itu. Ada pesan-pesan khusus nggak dari Oma untuk Glenn ke depannya? Untuk ke depan kita merindukan teman hidup yang itu lagi. Ayo pusing itu dia. makanya catatan semua gitu kalau lagi kumpul sama keluarga, tapi adik-adik saya sih yang nggak paling bawel gitu, tapi kalau orang tua ya saya bisa maklumi. Kalau nasihat Opa pernah ada yang masih diingat sekali oleh Glenn? Saya ingat opa saya itu, saya SMA, dia pernah bilang gini bahwa musik akan menghidupi kamu ke depan kalau kamu bisa menekuninya dengan serius dan benar-benar gitu, bertanggung jawab terhadap apa yang kamu buat. Dan setelah dia ngomong seperti itu, besoknya beliau meninggal, pass away. Ya, jadi saya ingat kata-kata itu, makanya kenapa saya ingat, karena besoknya beliau meninggal gitu. Dan dari situ ya saya pikir itu nggak mungkin gitu, omongan itu ya masih udah belum percaya? ya udah sekedar lewat aja gitu. Tapi ya ternyata berjalan betul gitu ke arah yang saya rasakan dan sampai hari ini gitu, musik menghidupi saya dan menghidupi juga orang lain gitu. Terakhir sebelum Glenn kembali perform ya, ada resolusi akhir tahun ini kan sudah mau tahun baru. Iya. Resolusi saya sih satu kehormatan, saya mesti bilang bahwa saya bangga sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman saya ini, pemain band saya ini. Saya pikir kalau ditanya resolusi 2013 saya ya, saya ingin berkarya dengan mereka di 2013 ini lebih seru lagi, karena banyak hal yang ingin saya kerjakan bersama mereka, yang ingin saya eksplor lagi bersama teman-teman bermusik saya. Dan buat saya musik membuka mata saya untuk melihat banyak hal gitu, karena bukan hanya sekedar, saya nggak pernah berpikir bahwa saya bermusik itu akan menjadi tenar gitu, tidak. Saya selalu berpikir bahwa dari musik saya ingin berkarya, dan ini adalah ruang berkarya saya untuk bisa membayar hal-hal yang mungkin yang tadi sudah didengar gitu, dan orang banyak tahu pada akhirnya bahwa latar belakang saya, kehidupan saya, personal saya yang mungkin tidak banyak orang tahu gitu. Seperti saya punya kehidupan di SMA, dari SD seperti demikian, kerasnya, toughnya seperti apa, dan musik akhirnya membawa saya ke level yang berbeda. Dan ini sahabat-sahabat saya dalam bermusik ini yang banyak sekali saya menemukan hal yang luar biasa, dan saya pikir resolusi yang sederhana yang saya pengen lihat lewat musik gitu. Mau mendengar yang perform Glenn yang terakhir, Iya. tetapi saya tutup dulu 1 jam lebih dekat, kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Okay.